Selamat berjumpa kembali di Komunikasi Lingkungan. Dalam sesi kali ini kita akan berbicara tentang noise in the city atau suara-suara di lingkungan perkotaan. Kita kerap menyepelekan bahwa yang kita dengar, yang menjadi nuansa keseharian kita dalam nuansa dengaran dianggap sebagai sepele. Tetapi ketika kita hidup di lingkungan perkotaan misalnya seperti urban environment ini, di tempat saya sekarang berada, suara menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, ini menjadi bagian dari lingkungan kita sebenarnya. Kita kerap tidak sadar karena terlalu biasa dengan kebisingan, atau sebaliknya terlalu biasa dengan bebunyian yang berulang-ulang karena suara di ruang kota kerap memunculkan pola tersendiri seperti hal-hal yang tetap, mesin, suara konstruksi, dan terutama suara kendaraan. Namun kita juga kerap lupa bahwa di ruang kota ada suara-suara lain, baik suara yang dibuat oleh manusia seperti bebunyian buatan seperti musik misalnya, atau alat kendaraan transportasi, tapi ada juga suara-suara hewan. Kita kerap luput memperhatikan itu. Kita kerap menyepelekan bahwa hewan di ruang kota dan lingkungan kota juga bagian dari pembentuk lingkungan yang ada. Bisa hewan, bisa juga suara angin, bisa juga suara dari elemen-elemen alam yang lain. Kita akan tengok sedikit demi sedikit bagaimana suara-suara itu menjadi bagian dari keseharian kita dan bagian dari cara kita memahami lingkungan perkotaan. Yuk kita sambil jalan, nanti kita tengok satu persatu dan kita urai bagian-bagiannya. Kawan-kawan, sound atau suara dan kemudian menjadi noise atau kebisingan di ruang kota ternyata bisa muncul secara beragam, ya kan? Tadi saya jalan dengan banyak material, ada material alam seperti daun dan pohon, ada material alam yang sudah diolah seperti bebatuan dan kemudian logam seperti ini. Ketika kita hidup di ruang kota, suara yang dihasilkan bisa oleh alam, bisa oleh manusia, bisa oleh industri, bisa oleh orang tunggal, bisa oleh sekelompok orang, terkadang bisa menjadi elemen yang kita sebut sebagai kebisingan. Nah, dalam wilayah perkotaan saat tempat kita tinggal, terkadang kita dengan tiba-tiba menyebut kebisingan atau noise sebagai sebuah elemen yang mengganggu. Tentu saja secara alamiah dia akan mengganggu. Namun kalau kita lihat dari telaah yang seperti misalnya telah ditulis di sebuah edited volume atau di sebuah buku antologi The Auditory Culture Readers, di situ telah dituliskan banyak aspek dari suara di ruang hidup kita. Kadang kita juga harus lihat bagaimana keterikatan kita atau engagement kita dengan suara atau sound engagement. Kemudian kita juga bisa pertanyakan bagaimana elemen-elemen suara itu bisa hadir dan juga impact atau dampaknya seperti yang disebut sebagai sound materialities, ya kan? Saat saya berada di taman ini misalnya, saya sekarang mendengar berbagai elemen suara. Ada orang yang sedang olahraga di lapangan basket, ada orang yang sedang bermain musik di panggung sebelah sana, ada juga orang yang lalu lalang dengan kendaraannya. Semua elemen itu kalau disebut atau kita urai sepertinya satu persatu ya, tapi sebenarnya keterikatan kita atau sound engagement kita pada elemen suara sebenarnya tidak demikian. Saat saya berada di ruang fisik seperti taman ini misalnya, keterikatan kita dengan suara langsung atau simultan. Itulah yang kemudian membuat kita kadang kerap, berisik banget, too noisy. Nah, itulah yang kemudian kita kadang lupa bahwa elemen itu dialami dan kemudian dimaknai oleh orang per orang berbeda. Dan dalam kajian komunikasi lingkungan,
kita perlu memahami keberagaman pemahaman makna atas sound engagement tadi. Sehingga ketika kita serta-merta menyebut ada noise nih atau too noisy, terlalu bising, kita tidak serta-merta kemudian bikin semacam penghakiman bahwa kota ini misalnya terlalu bising, kota ini nyaman, kota ini. Nah, nyaman tidaknya semua kembali ke bagaimana cara orang terikat dan tentu. Di buku ini misalnya tampak berbagai studi-studi kasus bagaimana orang terhubung dengan lingkungan suara, baik yang kemudian menjadi bising atau objek-objek noisy, maupun kemudian noisy yang kemudian menjadi wilayah-wilayah yang justru produktif ketika dilihat misalnya dari kelas pekerja di pinggiran atau di slum ruang-ruang perkotaan. Intinya, suara ternyata punya andil yang lebih dari sederhana ketika kita ingin memahami lingkungan perkotaan. Dan sesuatu yang kita beri label berisik, bising, noisy, ternyata tidak kemudian dimaknai tunggal. Yuk kita jalan-jalan lagi dan juga sekaligus alami bagaimana suara-suara yang di sekitar kita ini bisa kita pahami dengan lebih jelas. Saat ini sayup-sayup saya juga mendengar suara kicau burung. Tapi saya tidak kemudian serta-merta bisa bilang, wow nyaman ya. Karena di saat yang bersamaan saya mendengar sayup-sayup suara musik yang cukup kencang. Plus orang bermain basket di ring basket. Jadi kita harus pahami dan bagaimana lingkungan bisa menjadi sesuatu yang pintu masuk kita untuk memahami aspek-aspek praktik-praktik komunikasi, sekaligus ketika kita ingin membangun kampanye terhadap isu tertentu menggunakan media tertentu. Jalan lagi yuk. Demikian tadi uraian tentang noise in the city atau bebunyian di lingkungan perkotaan. Ternyata tidak sesederhana yang kita kira ya. Dan ternyata elemen-elemen bebunyian juga membentuk cara kita memahami lingkungan di sekitar kita. Tantangan berikutnya adalah ketika misalnya kita menjadi bagian dari program kampanye komunikasi tertentu atau bagian dari pengelola media tertentu, entah media sosial, entah media berita, atau jenis-jenis media yang lain. Nah, ada baiknya kita juga memperhatikan bagaimana elemen suara itu menjadi bagian dari pembentuk lingkungan dan masuk di dalam program kita. Menjadi bagian yang juga bisa dikembangkan atau paling tidak diperhatikan. Inti sarinya adalah awareness to the whole environment, including the noise, dan elemen-elemen suara menjadi bagian pembentuk kita memahami lingkungan di sekitar kita. Dan kita tidak bisa hanya sekedar memberi prasangka atau prejudis bahwa noise adalah tunggal. Noise juga punya multi interpretasi dan juga multi identitas pada muaranya. Terima kasih. Demikian tentang noise in the city sebagai bagian dari elaborasi pembahasan kita di komunikasi lingkungan. Sampai bertemu di pembahasan-pembahasan lainnya.